Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ya, yang pertama yang mau saya sampaikan adalah terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa berhadir seperti ini dalam keadaan masih ya sehat ya. Saya di sini masih dalam keadaan sehat walaupun suaranya agak serak. Juga nanti Anda di sana pun dalam keadaan sehat. Kemudian eh, semoga ya aktivitas kita hari ini adalah dapat berjalan dengan lancar. Oke, kemudian yang muslim mohon maaf, dengan agama yang lain saya ajak untuk bersalawat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya. Oke ya, jadi untuk perkuliahan kita yang ketiga ini adalah membahas tentang cara kerja apa ini? Ini bisa dilihat nggak apa yang saya gerakkan ini? Coba. Oke, bisa ya. Oke, baik ya. Kita membahas tentang ini cara kerja yang ini on-demand self-service broadband resource pooling rapid electricity ya. Elasticity. Oke ya. Gini ya. Sebelum saya masuk ke sini penjelasan ini, mungkin kita coba buat dulu sebuah denah ya. Denah sebuah apa? Ilustrasi cloud ya. Seperti ini saya gambarin dulu. Ini saya buat petik. Oke, mungkin saya letakkan sini misalnya BPJS ya. Ini saya demo aja ya, hanya untuk menjelasin aja, saya gambarin gini dulu ya. Oke, mungkin seperti ini ya. Kemudian saya buat di sini cloud ya, ini sama dengan internet. Kemudian ini misalnya saya buat sini misalnya router. Kemudian saya buat sini switch. Kemudian saya buat misalnya katakanlah saya buat misalnya masih BPJS juga sini, tapi nanti ini saya ubah menjadi server ya, hanya untuk simulasi doang. Oke, mungkin saya letakkan di sini. Ini cloud ataupun internet ya, misalnya kan seperti ini. Kemudian bagi ke sini, kemudian juga ini misalnya di sini saya letakkan. Ini misalkan saya buat ini namanya data center ya, karena cloud itu selalu identik namanya dengan data center. Ini saya ubah dulu simbolnya, cek simbol. Oke, kemudian saya ubah dulu ini misalnya saya buat di sini data center ya, data center. Oke, storage server pun bisa ya ini. Ini kita buat server. Oke, apply. Kemudian ini juga saya buat di sini ya seperti server juga sih. Kita buat server juga di sini. Oh, ini ada server ataupun storage ya, penyimpanan. Ini dia. Ini semua ini adalah saya rubah dulu yang simbol. Misalnya ini saya buat namanya ini adalah klien ya, komputer klien ataupun pengguna ya.
Pengguna itu banyak ya, tergantung daripada device-nya. Apakah device-nya misalnya handphone, smartphone ya, tablet ya, kemudian laptop. Ini saya ganti misalnya mana tablet nih, klien ya, komputer klien. Oke, juga simbol ini saya ganti misalnya ini misalnya saya buat sini apa dibuat ini, handphone, gambar smartphone ya, tablet nih. Ini saya ganti misalnya tablet, apply ini. Oke. Di sini ini juga saya ganti ceng simbolnya biar terbiasa kita dengan simbol-simbol. Jadi pada saat nanti kita mana tahu nanti ada tes ya, penerimaan SIS admin ataupun bekerja di bidang server, Anda nggak asing lagi dengan simbol-simbol ini, supaya terbiasa sebenarnya. Karena di sini kan bisa di custom dia, di JNS3 ini bisa kita custom ya, apa yang mau kita masukkan sini bisa kita custom. Ini tadi bukan ini simbolnya ya, cloud ya. Ini simbolnya itu adalah yang ini, internetnya, cloud. Mana di sini cloud? Oh ini. Oke, saya ganti sini. Biasanya internet pun ya seperti itu ya, dia gambar awan. Oke, sekarang sudah. Ini juga saya ganti simbolnya biar nggak asing. Oke, ini sebenarnya simbol-simbol inilah simbol yang update ya, terupdate. Kalau misalnya kita install JNS3 nya itu adalah yang terbaru, maka dia akan mengupdate sistemnya, maka dia akan mengupdate fitur-fitur yang dalamnya. Misalnya switch ya, switch ataupun hub. Saya lihat dulu di sini switch, ini dia switch. Switch ini bisa, ini multi layer ya, bisa di config. Switch pun banyak simbol-simbolnya, sini ada 2 tadi. Communication, VM. Oke, mana dia ini? Ini aja kita pakai. Oke. Nah, jadi simbol-simbol ini mungkin sudah, supaya terbiasa ini saya selalu rubah ya. Ini adalah mungkin bagian klien ya. Ini misalnya kita buat sini adalah PC ya. Atau misalnya kita buat sini klien 1. Ini misalnya kita buat ini adalah klien 2. Klien 2. Kemudian ini adalah klien 3. Klien 3. Kemudian ini adalah switch ataupun hub. Ini kita buat namanya adalah router. Ya. Kemudian ini adalah misalnya namanya ini adalah ISP ataupun Internet Service Provider. Kemudian ini misalnya kita buat di sinilah data center. Ya kan? Kemudian ini misalnya kita buat ini adalah data center juga. Data center 2. Nah, sekarang ini sudah disusun seperti ini. Oke. Oke, baik ya. Ini misalnya kita hubungin ya. Saya hubungin dulu seperti ini. Dari sini saya hubungin ke sini. Masuk kemari. Dari sini saya hubungin ke sini. Dari sini saya hubungin ke klien 3. Jadi klien 3 ini tablet. Jadi sebenarnya yang penting ini adalah pengguna gitu ya. Sama halnya kita ini adalah sekarang kita di bawah apa namanya, Google Meet ya. Kita adalah pengguna Google Meet. Nah, jadi kita coba hubungin dulu. Inilah misalnya kita ya. Kemudian
ISP. Ini ISP ini kita hubungin ke sini. Misalnya Telkom ya. Saya hubungin kemari. Oke, ke router. Kemudian dari sini saya hubungin ke sini. Oke. Oke, selesai yang ini ya. Kemudian bagaimana menghubungkan data center ini? Data center 1, data center 2. Ya kan? Ini harusnya kan ada dia memiliki ISP juga. Ya, benar. Dia memiliki ISP tersendiri. Ya. Dia memiliki ISP tersendiri. Misalnya saya buat di sini cloud sendiri. Ya. Saya buat sini misalnya cloud sendiri ataupun ISP yang kedua. Kan? Sama halnya ya, masih menggunakan seperti ini juga. Ini misalnya saya copy, duplicate ya, saya ambil, saya letakkan di sini. Oke, ini kena copy tadi ya, ini saya delete aja, delete. Oke, kemudian cloud 1, cloud 2 ini juga namanya kita buat ISP ya, ISP. Oke, ini saya lebih sepakat, saya ganti aja lah simbolnya. Saya duplikat aja yang ini. Kalau biasanya duplikat, kita duplikat aja. Oh, sorry. Oke, sorry ya. Ini saya duplikat aja simbol ini. Kayaknya bisa diduplikat. Kalau nggak bisa, berarti harus buat baru lah. Nggak bisa diduplikat ya. Oke, karena nggak semua bisa diduplikat ya. Ini saya letakkan di sini. Karena dia kan berhubungan dengan interface yang kita gunain. Jadi kita buat aja lah bisa ya. Kita misalnya masukkan sini, kita ganti simbolnya, change simbol. Misalnya ini kita buat namanya ini adalah sama juga simbolnya ya. Simbolnya kita gunakan juga yang ini, yang apa, yang cloud seperti ini. Jadi Anda terbiasa dengan simbol-simbol seperti ini. Ya, jadi nanti nggak heran kalau misalnya ada nanti naskah soal seperti ini. Jadi Anda sudah mengerti walaupun namanya tidak dibuat situ ya. Ini kita misalnya buat ISP2 atau Internet Service Provider yang kedua. Kan gini. Kemudian ini. Kemudian ini kita buat sini kemarin. Juga ini router pun nggak bisa ya. Router pun tak bisa kita duplikat. Jadi ini kita ambil aja yang ini, kita masukkan ke dalam. Kemudian ini kita ganti juga simbolnya ya. Saya change juga simbolnya. Selanjutnya saya gunakan juga simbol yang simbol router ya. Simbol router saya gunain. Misalnya kita gunakan cloud router ya, cloud router biasanya ada itu. Oke, ini ada router cloud. Jadi kalau dia seperti itu, router cloud. Jadi simbol seperti ini pun Anda sudah mengerti. Oh, ada awannya, berarti ini adalah router cloud. Ini misalnya saya buat sini router juga. Router. Oke. Ini switch. Ini router. Jadi saya buat seperti ini supaya Anda terbiasa ketika Anda nanti membangun sebuah jaringan. Dan ini nggak saya jalankan ya, hanya untuk membuat simbol-simbol seperti ini supaya tidak memakan memori ya. Oke, ini misalnya saya hubungin ya, saya cari dulu ini, saya close dulu ini. Kemudian ini saya klik ini seperti udah saya ini ya, klik maka di tanda silang sini. Kemudian ini saya dari sini saya hubungin ke sini, ke router ya. Dari router kita hubungin ke mana? Biasanya ke switch ya. Dari router ini seperti ini, ke switch dulu. Jangan kita langsung ke data center ya. Dari sini baru kita bagi ke data center ataupun ke server. Seperti itu dia etikanya. Kalau misalnya kita nanti misalnya coba Anda buat dulu sebuah jaringan gitu ya. Coba Anda buat sebuah jaringan atau bangun dulu topologi cloud computing, seperti itu dia. Anda harus bisa membuat seperti ini. Oke, mungkin kalau Anda lihat seperti yang di ini, yang ada di Genestry ini, mungkin topologi seperti ini yang Anda lihat ya. Mungkin ini sudah lengkap ya. Pertama gini kan,
eh, ini kalau kita berbicara tentang apa namanya, cloud computing. Jadi gini dia, kita buat misalnya artinya di sini, ya kan? Bisa menulis ya. Oke, misalnya gini. Cloud computing ini, kalau misalnya dilihat seperti ini, dia seperti model client server gitu ya. Kenapa dikatakan client server? Ini misalnya adalah server yang kita lihat dari simbol-simbol itu adalah, ini kan server nih. Ini servernya, ini adalah kliennya. Kemudian di mana resource, ya kan? Seperti server, ya kan, storage, kemudian network. Ini namanya network ya. Ini network yang ada kabel-kabel ini, network jaringan. Kemudian ada SP-nya ini. Jadi di sini di mana seperti resource itu adalah penyimpanan, ya kan? Ini resource ya, seperti penyimpanan. Storage ya, penyimpanan juga. Resource itu sumber ya, sumber. Inilah sumber seperti server ya. Jadi sumber itu adalah server ini, kemudian storage ini juga storage ini, karena di sini sama apa namanya, seperti simbol hard disk gitu ya, server gitu loh ya. Kemudian network ya, network. Kemudian itu mungkin adalah hardware gitu ya. Kemudian juga dan software. Berarti resource itu adalah ada namanya hardware, kemudian ada juga software. Kalau misalnya Anda lihat dari hardware ini, ya kan, ada ini apa namanya, basic server gitu ya, ada jaringan, kemudian ada software juga, perangkat lunak di dalamnya ataupun sistem operasinya gitu ya. Kemudian dapat dipandang, ini kan dapat dipandang sebagai layanan yang dapat diakses oleh pengguna secara remote ya. Jadi ini dalam artian ini layak dipandang ataupun sebagai pusat layanan yang bisa diakses atau katakanlah di remote gitu ya, atau di monitoring gitu ya, di remote, diakses ya oleh kliennya yang mana, yang ini. Anda lihat dulu ya, ini terpisah, SP2 dengan SP1 ini terpisah, ya kan, ini terpisah. Dapat di remote oleh pengguna setiap saat, ya kan. Kemudian pengguna ini, ya kan, menikmati sebagai layanan yang disediakan oleh provider cloud computing. Itu dia. Jadi provider itu kan artinya kan penyedia, ya kan. Yang menyediakan cloud computing ini, ya kan, apa di dalamnya tuh? Ya sebenarnya gini, apa namanya, kalau kita lihat misalnya aplikasi Google Meet ini, dia sebenarnya cloud computing, ya kan. Dia meletakkan di sebuah server, dia membuat sebuah jaringan sendiri, kemudian dibuatnya akses, dibuatnya kayak metode, ya kan. Bagaimana supaya kita itu bisa kita gunakan bersama-sama gitu ya. Tetapi ya kita mungkin di bagian sini gitu ya. Walaupun misalnya saya yang membuat linknya pertama, kita bagian di sini gitu. Kita menggunakan di bagian cloud computingnya Google Meet itu sebagian ya. Tapi bukan sepenuhnya kita menggunakan Google, apa namanya, bukan semuanya kita menggunakan fasilitas yang ada di Google Meet itu. Ada juga yang versi pro-nya gitu. Nanti ada kaitannya dengan yang kita bahas pada hari ini. Jadi Anda pahami dulu ya, cloud computing ini kalau kita lihat topologinya seperti ini. Jadi ada di sini keterkaitan server dengan klien. Ya. Kemudian pengguna dapat menikmati berbagai layanan yang disediakan oleh provider cloud computing. Ya, kalau misalnya Anda YouTube ya, nonton YouTube, sama halnya seperti itu ya. YouTube bagian dari cloud computing enggak? Bagian ya. Kemudian Gmail bagian ya. Pokoknya dia itu asal yang namanya, ada yang namanya data center ya. YouTube itu punya data center pasti. Kemudian apa namanya? Data center itu pokoknya semua data-datanya di situ. Data center ini ada software. Pokoknya dia semua resource itu ada hardware, mulai dari gedung. Kalau misalnya Anda lihat misalnya di sini, ya, ini saya minimize dulu, saya buka misalnya di sini ya,
Google. Kemudian saya buka misalnya di sini adalah data center YouTube misalnya. Ini saya klik, kemudian saya buka sini gambar. Kalau misalnya Anda lihat data center di YouTube ini seperti ini, ya. Oke. Oh, begitu. Apa namanya? Oh, ini data center Google nih. 360 derajat ya. Jadi kalau misalnya kita simak daripada gambar-gambar ini, nah, ada ini gambar hardware-nya ya, server ROM. Misalnya kita buat bangunannya, misalnya bangunan termasuk juga ya. Oh, ini dia. Oke. Nah, seperti ini katanya Facebook bangun data center pertama di Asia. Ini Facebook nih. Oke. Jadi inilah data center. Data center itu semua resource ya. Artinya apa? Semua resource ada hardware ya. Kemudian juga ada software ya. Jadi kalau hardware itu termasuk juga misalnya penyimpanan, kemudian juga semua yang terkait di dalam bangunan itu ya, berupa fisik lah ya. Misalnya dari bangunannya ya kan, dari sirkulasi ataupun pendinginannya gitu ya. Pokoknya semua yang berhubungan dengan hardware yang bisa dilihat oleh mata itu dikatakan hardware. Kemudian kalau software mungkin yang ada di dalam daripada hardware tadi. Tapi ya hardware yang tertentu tadi, apa yang ada di dalam daripada komputer server itu, ya kan? Katakanlah misalnya aplikasi Meet gitu ya di dalamnya, kemudian aplikasi Google, aplikasi YouTube, dan beberapa aplikasi cloud yang ada di dalamnya. Ya, artinya si klien itu, si kita ya, bisa kita gunakan pada suatu saat kapan kita butuhkan. Nah, gitu dia cloud computing itu. Dan selalu kalau cloud computing itu selalu dihubungkan yang namanya dengan data center itu ya. Makanya saya busin data center. Jadi kalau misalnya kita lihat, kita simpulkan di sini apa-apa saja sini resource-nya, ada hardware gitu ya. Resource-nya apa aja ya, resource-nya apa aja. Resource ya, ada hardware, ada server, ada network ya. Ada sini router, jadi router termasuk resource hardware ya, bagian hardware. Kemudian juga ada ISP ya. Jadi ISP ini adalah Internet Service Provider. Ini kemarin sudah kita bahas juga ya. Itu dia. Jadi apa namanya? Jadi kalau misalnya cloud computing itu kan banyak orang mengatakan ya data center gitu ya. Dalam prakteknya memang untuk sulit dipisahkan, nggak bisa dipisahkan data center ya dengan cloud computing. Kalau misalkan Anda ketikkan di internet cloud computing, pasti juga data center juga ada kaitannya. Itu dia ya. Jadi data center itu ya, ataupun misalnya apa namanya? Artinya pusat data ya kan. Data center kan pusat data. Pusat data itu seharusnya kalau kita lihat dari segi fisik pembangunannya itu harus ada standarisasinya gitu ya. Artinya mulai dari lokasi gitu ya, lokasi yang aman gitu ya. Kemudian memenuhi syarat sipil bangunan, apalagi geologi ya. Kemudian juga terproteksi dengan sistem cadangan. Nah, itu dia. Misalnya gini, apa namanya? Lokasi daripada server ini, misalnya kita ingin membangun server, kita harus meletakkannya, harus mempertimbangkannya di mana gitu ya. Misalnya dari segi keamanan ya kan. Kemudian dari misalnya geologi ataupun misalnya tempat lah ya, lokasi ya. Lokasinya bagaimana? Apakah di sana itu memang sering gempa atau gimana? Itu juga harus diperhitungkan gitu ya. Kemudian itu mungkin kalau alam gitu ya. Dari segi alam, apa namanya, keamanan tadi, misalnya tadi lokasinya itu lokasi aman, nggak sering gempa nggak gitu ya.
Kemudian apa namanya, kalau kita lihat itu sudah misalnya sudah dibangun gedung servernya sudah selesai, kemudian apa yang harus dipersiapkan situ, misalnya dari pendinginan, ya kan, ataupun pengkondisian udara, ya kan, pengkondisian udara, artinya pakai AC gitu ya, artinya bagaimana supaya server itu sirkulasi udara itu bagus, karena server itu sebenarnya mengeluarkan panas gitu ya. Jadi bagaimana supaya lebih apa namanya, kinerja, artinya dia nggak sampai overhead, nggak sampai dia kepanasan sehingga bisa menimbulkan kerusakan yang fatal di hardware itu. Kemudian juga harus menerapkan yang namanya cadangan ya. Cadangan itu adalah redundant ya, cadangan. Redundancy ya. Harus apa namanya? Harus ada cadangan gitu loh ya. Misalkan dari cadangan apa, misalnya sumber apa namanya? Listrik gitu ya, ataupun listrik. Kemudian misalnya network ya. Network, jaringan gitu ya. Kemudian misalnya apalagi yang dicadangkan, misalnya adalah data center gitu, misalnya hardware gitu ya. Katakanlah misalnya hard disk gitu ya. Hard disk misalnya gini, hard disk satu dengan hard disk ini kan dia mempunyai hard disk lebih dari satu gitu, server itu lebih daripada hard disk satu. Kemudian untuk apa hard disk banyak-banyak, mungkin dilakukan yang namanya redundant ataupun cadangan, ya kan, ataupun backup. Jadi pada saat misalnya hard disk ini saat yang pertama ini rusak, dia langsung backup otomatis ke HD yang kedua. Sama juga nih misalnya kayak network. Kalau misalnya ESP1 misalnya down ataupun istilahnya mati, dia langsung bypass misalnya menuju network yang kedua ataupun ISP yang kedua. Itu harus diperhatikan kalau misalnya dia sudah sifatnya adalah data center, karena data center itu adalah sifatnya itu adalah on time. Kemudian ya dikaitkan dengan bisnis sudah pasti ya, karena bisnis itu memang harus seperti itu gitu ya, on time. Kalau misalnya terjadi problem, maka harus di backup atau dicadangkan dengan media yang lainnya. Jadi nggak lama ya, user nggak kelamaan menunggu. Jadi itulah memang sifatnya konsumen, harus cepat ya, dan dia tidak mau lama menunggu. Dan memang kenyamanan salah satunya seperti itu, memberikan kenyamanan kepada pengguna, seperti itu dia. Jadi masih banyak ya kalau kita lihat dari spesifikasi server itu. Tapi bisa nggak kita membuat server sendiri? Bisa ya, sudah kita praktekkan kemarin di mata kuliah teknologi cloud computing, membuat server sendiri. Ini yang tadi yang saya gambarkan ini mungkin dalam konteks mikro lah ya, atau misalnya sudah di perusahaan seperti ini gitu ya, ataupun di instansi terkait yang berhubungan dengan teknologi informatika. Oke, baik ya. Terkait dengan materi hari ini yaitu tentang ini apa namanya, pelayanan juga sih sebenarnya. Kalau kita lihat ada di situ tadi rapid ya, elasticity gitu ya. Kemudian mungkin kalau kita lihat bagian-bagiannya nanti seperti ini nanti ya. Saya gambarin di mana ya. Jadi ada tadi yang namanya rapid ya. Rapid sebenarnya ini ada 5 ya. Ada broad network access ya, ada rapid electricity, ada measure service, ada 4 ya. Ada on demand all self service ya. Jadi mungkin yang kita bahas yang pertama ini adalah cara kerjanya ya. On demand apa namanya? On demand self service. Jadi artinya pengguna dapat mengakses cloud computing service sesuai dengan kebutuhan. Itu dia ya. Jadi kalau misalnya misalnya apa namanya, on demand ya,
on demand self service ya. Jadi pengguna dapat mengakses cloud computing, ya kan? Pengguna itu ya, pengguna dapat mengakses ya cloud computing ya sesuai dengan kebutuhan, ya kan? Tanpa perlu dilayani oleh pihak lain. Nah, ini dia. Jadi itu dia kalau misalnya definisi daripada on demand self service ini. Pengguna dapat mengakses cloud computing sesuai dengan kebutuhan tanpa perlu dilayani oleh pihak lain. Begitu dia ya. Jadi bagaimana menjelaskannya? Mungkin sama seperti dengan Google Meet ini ya. Google Meet yang kita gunakan ini adalah satu bagian daripada cloud computing. Jadi sekarang saya buat misalnya linknya, saya bagikan linknya, kemudian kita gunakan seperlunya untuk untuk Meet ya, tanpa dilayani oleh pihak lain. Pihak lain ini dalam kurung itu adalah misalnya teknisi. Kemudian misalnya ya tim lah ya, tim yang ya teknisi mungkin Anda tahu ya, permasalahan dengan hal-hal teknis gitu ya, misalnya dari listrik ya, kemudian dari misalnya hardware gitu ya, dari hardware, kemudian dari ya berhubungan dengan resource lah ya. Biasanya kalau misalnya teknisi itu dia berhubungan dengan resource ya. Apakah misalnya dia hal-hal teknis misalnya seperti hardware gitu ya, storage penyimpanan gitu ya, kemudian memori, apakah dia berhubungan dengan, apakah dia harus menyelesaikan itu menyediakan atau mengatur ini semua. Jadi maksudnya dengan tanpa perlu dilayani oleh pihak lain, ini dia maksudnya si teknisi itu. Jadi teknisi proper cloud computing. Jadi dia nggak mesti lagi turun tangan langsung gitu ya. Jadi ya mungkin Anda lihat yang kita gunakan pada hari ini sebenarnya itu cloud computing yang kita gunakan. Misalnya kita pakai WhatsApp gitu ya. Misalnya kita pakai Telegram, pakai layanan Google Meet seperti ini. Jadi semua itu sudah dipersiapkan sama kita, tinggal kita gunakan doang. Jadi kita hanya pakai gitu ya. Jadi data kita itu langsung nembak ke dalam data centernya Google gitu ya. Jadi seperti itu dia dalam dalam kerja on demand self service itu. Artinya kita bisa menggunakan akses sendiri sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Jadi kalau misalnya diperluas lagi, sama halnya misalnya kita memiliki yang namanya VPS ya kan, ataupun virtual private ya kan, virtual private server. Sama halnya dengan ini. Kalau misalnya kita memiliki virtual private server misalnya di internet ya, tergantung kita gitu ya, apa yang mau kita isi di dalamnya, apa yang mau kita install di dalamnya, misalnya software yang kita gunakan gitu ya. Pokoknya terserah kita sesuai dengan yang kita butuhkan. Misalnya kita ingin membuat mendeploy sebuah website misalnya. Website itu misalnya berjalan di Nginx ataupun misalnya di Apache gitu ya. Karena kita yang mungkin kita programmernya, kita yang buat, mungkin udah di Nginx saja lah gitu ya. Ya, ada yang mengatakan juga bisa juga di Apache gitu ya. Kemudian juga ya pokoknya tergantung kita lah. Karena misalnya kita yang memiliki VPS, kita sudah sewa ini VPS ya. Kemudian kita install terserah apa yang mau kita isi di dalamnya tanpa bantuan teknisi. Jadi kalau kita memiliki misalnya katakanlah ya private virtual private server, seperti itu dia. Jadi on demand self service ya. Artinya ya pengguna memang diberikan kenyamanan, istilahnya
full kenyamanan gitulah ya, tidak misalnya tidak dinaktirikan gitu ya. Artinya ini punyamu, silakan kamu gunakan sesuai dengan kebutuhanmu. Jadi itu dia kalau misalnya dalam dikaitkan dengan on demand service ya. Jadi pun ya, itulah yang ada dalam cloud computing ini. Jadi layanan seperti ini, makanya banyak mereka yang migrasi ke layanan layanan cloud computing, karena memang kita itu istilahnya sangat nyaman gitu ya. Kita nggak memikirkan yang namanya biaya operasional untuk teknisi gitu ya. Kemudian perawatan juga kita nggak memikirkan itu gitu ya. Kemudian juga resource-nya kita nggak memikirkan itu. Apakah misalnya mau tambah memori, mau upgrade memori gitu ya. Kalau misalnya kita mau upgrade memori, mau dinaikkan memorinya, ya kita langsung call aja. Atau misalnya kita mau tambah space ya. Jadi pokoknya sudah self service lah gitu ya. Layanan seperti itu kita hanya memang deploy atau misalnya fokus dalam mengembangkan program kita tanpa kita memikirkan perawatan infrastruktur yang ada di dalam cloud computing itu. Jadi itu dia asiknya, makanya banyak yang berpindah atau bermigrasi ke sini ya. Oke, selanjutnya ada yang namanya, kita lihat di sini ada yang namanya broad ya, broad network access. Jadi kalau dia broad itu sebenarnya jaringan ya, broadband gitu ya, network access ya. Jadi ya ini berhubungan dengan jaringan ini, broad network access ya. Jadi kalau misalnya semua broad ya network access ini, semua kapabilitas ya cloud computing tersedia melalui network. Nah, itu dia. Dan dapat diakses oleh klien, mobile device ya. Kemudian dengan metode yang sudah berlaku umum. Jadi melalui network, sudah pasti ya. Yang kita jaring tadi juga seperti itu ya, mulai dari mulai dari ISP, mulai dari sini tadi SP ini kan. Jadi dia broad ya, broad network access ini artinya bisa diakses ya. Jadi kalau kita tulis ini adalah broad network access ya, network access. Jadi itu dia broad ya, broad tulisannya broad network gini kan, network access. Ini dia. Jadi akses ya, dapat diakses oleh ini klien-klien ini ya. Jadi walaupun dia menggunakan device yang berbeda, misalnya dia menggunakan tablet gitu ya, dia menggunakan misalnya smartphone, kemudian dia bisa menggunakan laptop ataupun PC gitu ya, bisa diakses apapun medianya ataupun apapun perangkat kerasnya. Itu dia, apapun perangkat kerasnya, jadi bisa dia ngakses. Jadi ya, dengan catatan memang semua device itu memang harus dilengkapi dengan interface networknya ya. Interface networknya artinya memang dia bisa sebagai penerima ya, receiver dan sender. Jadi dia bisa langsung, pasti memang kalau jaringan itu kan itu ada, dia bisa menerima dan dia bisa mengirim gitu ya. Dengan adanya ini network ini ya, yang ada broadband network ini kan ada sini broadband, misalnya ESP Telkom ya kan, itu dikatakan broadband. Kemudian di sini pasti ada yang namanya satelit gitu ya, di antara ini ada satelit. Jadi ini semua terkoneksi ya, sehingga data center ataupun cloud computing ya kan, website ya, apa yang ada di sini ya, bisa diakses di klien kita seperti yang kita gunakan pada saat ini ya. Kita menggunakan aplikasi Meet ya, supaya kita bisa terhubung
dan bisa kuliah daring seperti ini ya. Jadi itu dia maksud daripada broad network access ini. Semua itu siapa yang ngatur gitu ya. Nah, ini tadi kalau kita lihat di sini ada router gitu ya. Jadi sebenarnya router itu adalah melakukan pengaturan lalu lintas jaringan. Jadi kok bisa terhubung gitu ya. Nah, mungkin kalau bisa terhubung ya, itu ada yang namanya internet, kemudian di internet itu ada pengalamatan, kemudian di situ ada pengalamatan, ada yang namanya protokol ya. Protokol itu kalau misalnya kita lihat ini IP ya, internet protokol ya. Jadi di sini ada menggunakan di internet protokol. Apa dalam ada internet protokol itu? Ya, ada sebuah pengalamatan yang dinotasi dengan nilai desimal ya, angka-angka desimal, kemudian disusun dengan 32 bit kalau yang versi 4 ya. Kalau yang versi ada juga IP versi 6 gitu ya. Tapi di Indonesia belum banyak digunakan ya. Jadi belum diimplementasi lah kalau di Indonesia ya. Masih versi 4. Kalau misalnya internet protokol inilah yang yang memberikan akses yang bisa istilahnya terhubung ya dengan adanya jaringan ini tadi, kemudian ada istilahnya softwarenya ya, ada namanya tadi network interface-nya, misalnya dia ada LAN card-nya gitu ya. Kemudian yang mengatur itu ada namanya sistem softwarenya, itu perangkat lunaknya itu, kemudian lagi di manajemen oleh IP ini internet protokol yang diatur di dalam router ini ya, sehingga network terjadilah yang namanya jaringan gitu ya, jaringan di sini. Kemudian dialah router ini yang merutekan jalannya lalu lintas. Misalnya data ini, misalnya ketika kita ingin mengirim misalnya user ini ingin mengakses data, misalnya dia mau mau YouTubean gitu ya, YouTube ya. Jadi YouTube itu diakses dia alamatnya, kemudian dia kan istilahnya melakukan request ya, request dia, kemudian dia melapor sama sini, sebenarnya kan switch ya kan, dia melapor dulu sini. Jadi ini dia melapor ke ini klien itu, dia ketikkan di website itu lah istilahnya alamat websitenya misalnya youtube.com. Kemudian si router ini melakukan penyaringan ataupun filter ya, dia melihat apa yang diakses sini sehingga ya diteruskan melalui sini. Jadi sebenarnya semua sudah teralamat ya. Jadi misalnya alamat di sini, misalnya kita buat sini di HCP gitu ya, ini sudah mendapatkan alamat otomatis gitu ya. Sama juga yang ini gitu ya, si router ini juga dia mendapatkan alamat secara otomatis. Dia membuat aturan sendiri ya, diatur dulu di dalam router itu ya kan, apakah dia secara di HCP atau misalnya kayaknya agak susah ya kalau saya ngomong seperti ini. Misalkan gini lah, saya praktekkan langsung ya. Ini misalnya SP yang 2 ya, ini yang 1. Ini misalnya saya ingin mempraktekkan kayak mana dia mengatur network ini ya. Salah satu tadi di router ini. Ini saya coba play dulu. Ini saya play. Mungkin untuk memahamkan jaringannya gitu ya, karena memang perlu. Sebenarnya di playlist di channel saya pun sudah ada ya pemahaman ini. Itu kok bisa terhubung dia gitu ya, kok bisa terakses gitu ya oleh klien 1, klien 2, kemudian kok bisa terlihat gitu, kok bisa diteruskan apa yang diminta oleh klien itu, kemudian bisa direspon ataupun apa yang diminta ataupun di request tadi langsung direspon oleh servernya. Jadi inilah masalah pengalamatan ya yang sudah diterapkan oleh protokol internet protokol ataupun IP. Nah, itu dia. Oke, ini dia. Ini kalau misalnya kita menggunakan simulasi seperti ini memang agak lama ya. Ini masih load ya. Ya. Lama sebenarnya. Jadi
Kalau saya buka misalnya di sini, saya klik kanan, saya klik apa? Nih, biasanya ada sini konsol ya, konsol ternyata ada. Oke, saya coba buka di sini. Kalau misalnya di sini Anda lihat ya, ini router 2 ya, router 2. Ini router 2. Cuma satu router yang hidup nyala ini. Oke. Seperti ini ya. Nah, kalau misalnya ini saya klikkan misalnya admin seperti ini, saya enter. Saya enter lagi. Nah, ini kan Mikrotik nih. Saya sekarang berada di router 2. Router 2 itu yang mana ini? Coba saya zoom dulu. Saya buka ini. Saya enter dulu. Jadi kalau misalnya saya buka ini IP address print. Ini mungkin alamat IP-nya gitu ya. Kemudian saya saya kembali dulu sini. Kemudian saya cek apakah ada IP yang terhubung. IP ARP print kosong. Kemudian interface print. Nah, interface ini nih dia. Jadi kalau misalnya interface itu dia itu memiliki katakanlah ini misalnya port 1, port 2, port 3, port 4, port 5, port 6, port 7, port 8. Jadi sebenarnya di sini portnya itu adalah, kalau kita cek di sini kayaknya di sini sebanyak 8 port ya. Makanya sini 8 port. Kalau kita lihat di situ, tapi kalau kita lihat di sini sekitar 6 port ya. 6 port. Kalau di Mikrotiknya ini, di Mikrotik itu kan bisa kita set lagi ya, mau berapa port mau kita masukkan gitu. Ini sebenarnya ada alamat di sini dimasukkan. Misalnya saya contohkan misalnya IP ya, address add address. Misalnya saya masukkan alamat IP-nya 21 190 191, kemudian 192, kemudian 1/24. Interface-nya misalnya saya masukkan adalah interface yang kita lihat dulu yang dimasukkan ini adalah alamat yang mana gitu ya. Misalnya kita memasukkan alamat yang mau kita hubungkan nanti ke sini, terhubung ke sini adalah alamat yang mana gitu ya. Jadi nanti ini otomatis ya, apa yang dibuat di sini dia akan otomatis diserap di sini. Jadi kita lihat dulu ini interface yang mana terhubung. Jadi kalau kita lihat, kalau kita over di sini dia, maka informasinya harus ada. Informasinya ini dia. Misalnya Ethernet connected ESP2, Ethernet 1 connected to switch. Jadi yang kita connected, yang kita configure ini nanti adalah yang terhubung ke switch 2 gitu ya. Yang switch 2 yang mana? Yang switch 2 ini. Itulah Ethernet 1 ini. Jadi berarti yang kita configure adalah Ethernet 1. Kalau di Mikrotiknya itu berarti dia itu berada di, kita buka dulu. Di mana ini? Di Ethernet 2. Yang ada indeks yang ini, yang ada indeks 1 ini. Berarti dia berada di Ethernet 2. Misalnya kita masukkan sini Ethernet 2. Gitu dia, Ethernet 2. Kita enterkan. Sekarang IP address print. Kalau kita cek di sini sudah masuk nih 190 191 192 1/24. Kan gitu. Kemudian inilah kita buat lagi, kita masukkan lagi gateway-nya gitu ya. Gateway-nya berapa? Ini gateway-nya adalah 201. Kalau kita ping Google bisa nggak? Kayaknya sudah otomatis ya, nggak bisa ya. Jadi kita masukkan dulu gateway-nya ya. Ya sama misalnya kita masukkan alamat IP di sini. Kita masukkan alamat, saya klik dulu ini. Rule-nya seperti itu, masukkan sebuah alamat jaringan di dalam laptop kalau misalnya kita menggunakan router gitu ya. Untuk meneruskan supaya si router itu bisa memberikan alamat secara otomatis ataupun DHCP kepada kliennya. Ya berbeda-beda memang kalau di router Mikrotik, di Cisco ya. Ini misalnya kita lihat aja misalnya untuk mengisi rule-nya seperti ini. Misalnya properties,
ini saya buka misalnya di sini adalah internet protokol. Jadi version 4 ya, yaitu internet protokol nih. Jadi rule-nya seperti ini. Pertama kita set dulu IP address-nya, subnet max-nya. Tadi subnet max sudah kita set. Jadi kalau misalnya subnet max itu terbuat dari mana? Misalnya 190, 191, kemudian 192, kemudian 1/24. Nah, subnet saat ini sebenarnya yang ini per 24 bit ini. Nah, kalau misalnya kita buat seperti ini, maka nanti otomatis 255 255.0 karena dia per 24. Nah, per 24 bit. Kemudian baru selanjutnya kita mengatur yang namanya gateway. Kita masukkan gateway-nya. Sebenarnya kan gateway-nya dibuat dari mana? Dibuat dari yang terhubung tadi ke ISP-nya. Jadi gateway itu sebenarnya terhubung ke mana? Ke ISP-nya. Artinya ini sebenarnya dirutekan dia. Dirutekan dia ke ISP-nya. Tetapi nanti secara otomatis gateway-nya nanti akan tercipta langsung di sini. 192 yang diambil dari alamat IP yang ini tadi. Mungkin ini sudah Anda pelajari juga di Jargon 2. Ya, nanti secara otomatis nanti dia mengisi alamat yang ini. 191, 192, kemudian 1. Kemudian juga DNS juga seperti itu. Apa yang ada di sini dimasukkan ke dalam sini. Mungkin saya implementasikan ya, biar lebih asik gitu ya. Kita buka dulu misalnya di sini. Nih. Ya kan? Berarti apa yang saya lakukan? Masukkan rootnya, IP root add DST, bukan ya, DST address. Tujuannya misalnya kalau terhubung ke internet kan seperti ini. Ya kan, diterjemahin ke 0 semua karena banyaknya IP di internet itu dibuat 0 destinasi tujuannya gitu. Kemudian gateway-nya yang mana? Gateway-nya itu yang terhubung itu sebenarnya yang ini karena adalah gateway saya. Yaitu 200.1 sebenarnya. Saya enterkan sini. Kalau misalnya setelah itu sudah kita rootkan dia, selanjutnya kita buat yang namanya DNS ya. Karena tadi kita lihat rule-nya. Setelah kita ngisi gateway, kita ngisi DNS. DNS itu biasanya gini, DNS add add IP DNS set IP DNS add set servers. Misalnya kita masukkan sini yang open Google aja. Misalnya depan 4 elo. Yes. Perintahnya seperti ini. Nah, ketika kita enter, kemudian IP DNS kan sudah masuk tuh. Kalau nggak ada error seperti itu, dia sudah masuk. IP DNS print. Kalau sudah dibuat seperti ini. Baru selanjutnya ya kita jadikan dia sebagai DHCP. Berarti kita masukkan sini IP DHCP server, ya kan? IP DHCP server add, ya kan? Add apa? Add address, add IP DHCP server add network ya, add network dulu ya. IP DHCP server network add address. Kita mulai dari broadcastnya. Broadcastnya berarti mulai dari 0, 190, 191, 192, kemudian 0 ya, per 24. Kita turunkan ke bawah sekali. Selanjutnya kita masukkan gateway-nya. Gateway-nya samakan aja, 190, 191, 192, kemudian 1. Karena dia gateway-nya langsung tercipta otomatis nanti. Kemudian DNS juga samakan aja, 190, 192, salah ya, 190, 191 yang tadi. Ini salah ini. Kita kontrol C aja ini. Kita ulangi dulu. Historinya masih ada. Kita ulangi aja lah. IP DHCP server network add address 190, 191, 192, 0 per 24. Kemudian gateway-nya adalah 192, 1
191, sorry salah ini, IP ya, DHCP server network at address 190.191.192.0/24. Nah nih, kok seperti itu ya. IP, saya ketekan angka 2, kok 1 yang muncul. Oh ini IP DHCP server network at address 190.191.192.0/24. Nah itu dia 190.191 karena dia harus sesuai dengan ini. Ya. Oke, ini saya coba dulu enter backslash supaya ke bawah new line ya. Apa ini? DHCP. Kemudian gateway ya. 190 ya. Kemudian 191, 192, 1. DNS juga sama. 190 ya. 192, 1. Nah, ini kita enter. Nah, setelah kita membuat DHCP network servernya, ya kan, DHCP server networknya, kita langsung membuat setupnya. IP DHCP server setup. Kita enter. Yang kemana? Yang ke ini, yang ke switch, karena kita hubungkan ke switch, berarti yang Ether 2. Nah, kita enterin. Kemudian enter lagi. Kok ke 200 ya? Oh, ini salah ini. Kalau kita enter harusnya nggak 200 yang terjadi nih. Kita enter dulu. Nah, ini nggak bisa ini. Makanya 191, 192, 1. Harusnya nggak DHCP server print. Karena sudah ada ya. IP DHCP server remove. Saya remove aja dulu misalnya 0. Kemudian yang 1 IP DHCP server print. Oke. Kemudian coba dulu saya masukkan lagi IP DHCP server setup Ether 2 ya. Kok 200? Oh, ini ada salah ini. Kalau saya masukkan, dia kemari. Oh, ada yang salah sini. IP DHCP server print. Jadi nanti dia mengacu ke sini. Ini config-nya salah. Ini harus direset ini. Routernya itu harus direset supaya nanti dia mengarah langsung, misalnya dia seperti ini ya. Ini misalnya dia langsung mengarah. Jadi kalau Anda lihat misalnya ini IP DHCP server print. Jadi kalau kita lihat di sini kan dia di DHCP 1, kalau kita lihat DHCP poolnya itu IP DHCP server misalnya license print. Ini misalnya yang gunain. Jadi bisa dideteksi siapa saja yang menggunakan. Dan ini kalau dilihat secara di sini dia otomatis ya. DHCP ARP print. Nah, ini dia. Nah, begitulah kalau misalnya kita cara kerja daripada network ya, broadband network center akses ini artinya bisa diakses oleh para klien ya. Apa yang kita bulayani mungkin itu salah satunya adalah kita sudah membuat sebuah rule di sini ya. Sudah ada yang memprotokol di situ, apakah dia misalnya networknya, jaringannya ya, ini sudah ada yang mengatur di sini. Salah satunya adalah tadi si fungsi router ini apa, si fungsi switch itu apa. Jadi semua itu berperan masing-masing supaya cloud computing ini bisa bisa bekerja dengan bagus, dengan baik gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah resource ya. Resource pooling itu adalah cloud computing provider ya, dapat melayani via multi tenant model. Berbagai resource seperti storage, CPU, memori,
bandwidth dan mesin virtual mesin yang terdapat di berbagai lokasi, dapat digunakan oleh banyak klien secara bersamaan. Itu dia. Cloud computing ya. Cloud computing provider dapat melayani pengguna via multi-tenant model. Jadi itu dia maksudnya tadi yang ini. Maksud di cloud computing, istilah di cloud computing itu adalah resource pooling. Resource itu kan istilahnya apa lagi? Sumber gitu ya. Sumbernya apa saja gitu ya. Tadi yang kita bilang tadi, sumbernya apa saja sih di cloud computing itu? Ada hardware. Hardware itu misalnya terdiri dari network. Ya, network itu misalnya kabel ya. Kemudian juga misalnya dari sisi daripada server gitu ya. Hardware-nya misalnya hard disk-nya bagaimana, memorinya, kemudian CPU-nya berapa gitu. Itu termasuk daripada resource. Kemudian di sini katanya dapat melayani pengguna via multi-tenant model. Berbagai resource seperti storage ya. Nah, itu tadi. Storage ya. Storage itu misalnya ya penyimpanan ya. Storage. Kemudian lagi CPU ya, kemudian lagi memori. Kemudian lagi bandwidth. Nah, selanjutnya adalah dan mesin virtual. Nah, mesin virtual yang terdapat di berbagai lokasi, dapat digunakan oleh banyak klien. Terdapat ya, apa? Terdapat di berbagai lokasi. Ini tadi. Ini sama kayak ini namanya tadi. VPS tadi. Jadi ini sudah di apa? Semua ini dibungkus dalam VPS ya. VPS itu ya, itu sebenarnya sudah resource pooling ya. Ada storage-nya, ada CPU-nya ya. Walaupun dia virtual, karena kan sudah virtual, divirtualkan semua. Harddisk-nya sudah divirtualkan, CPU-nya sudah divirtualkan, memorinya divirtualkan, bandwidth-nya divirtualkan. Makanya dikatakan dia mesin virtual, ya. Kemudian bisa diakses apa? Dapat digunakan oleh banyak klien, iya. Kenapa bisa diakses oleh banyak klien? Karena apa? Ya di VPS ini kan sudah kita misalnya buat layanan, misalnya layanan web misalnya. Webnya kita letakkan di VPS itu ya, semua sudah, karena sudah difasilitasi ini semua, kita hanya deploy website kita ataupun misalnya katakanlah misalnya aplikasi cerdas yang kita buat di VPS ini, kita kasih aja linknya, siapa yang mengakses ini. Makanya dikatakan ya, klien mau ngakses dari mana, artinya kapan saja bisa ngakses ya, asal ada internet gitu ya. Nah itu tadi. Jadi semua yang ada di storage ini kemudian dibungkus dalam VPS namanya. Itu dia. Jadi itu artinya resource pooling tadi ya. Itu maksudnya cara kerjanya seperti itu ya. Jadi semua dipersiapkan ya. Kemudian ada yang namanya rapid ya. Rapid elasticity ya. Jadi resource yang disediakan oleh cloud computing dapat bertambah atau berkurang, artinya bisa di scale ini ya. Jadi di rapid dia, artinya di rapid ini bisa di scale ya, di apa istilahnya, dapat apa bertambah ya, dapat berkurang di skala ya, bisa di reduce, bisa dikurangi, bisa ditambah ya, dengan cepat ya, bertambah atau berkurang, scale up and down ya, bahasa apanya, dengan cepat. Pengguna dapat menyewa computing server. Pengguna dapat menyewa computing power sebanyak yang dibutuhkannya. Jadi itu dia. Ya sama kalau kita misalnya kita lihat misalnya yang udah kita implementasikan di Proxmox kemarin. Ini dia di situ ya. Jadi Proxmox itu adalah salah satu hypervisor ya, hypervisor. Nah, ini kan Proxmox kan mesin apa? Ya, hypervisor ya, dia wadah gitu ya, wadah. Proxmox itu adalah wadah untuk menjalankan mesin-mesin virtual. Jadi Proxmox itu dia sebagai cloud server computing, dia sudah mempersiapkan hal yang demikian, masalah rapid elasticity ya. Apakah dia misalnya kita melakukan scale ya, atau misalnya penyekalaan, misalnya kita ingin menambah memori,
Pokoknya menambah resource lah ya, resource yang berhubungan dengan server ya. Apa lagi? Menambah resource misalnya dari CPU, hard disk, kemudian bandwidth ya, dan masih banyak lagi lah, pokoknya berhubungan dengan itu. Misalnya Anda seorang konsumen, mohonlah ditambah misalnya kapasitas prosesornya supaya agak kencang sedikit gitu ya, memorinya supaya kencang sedikit gitu ya, karena diakses dari luar kok lama kali gitu ya, susah kali ngaksesnya gitu ya. Makanya bagaimana solusinya? Dia minta upgrade. Makanya dibilang di sini, dikatakan sama ya, rapid elasticity itu resource yang disediakan oleh cloud computing dapat bertambah atau berkurang dengan cepat. Pengguna dapat menyewa komputer server sebanyak yang dibutuhkannya. Nah, jadi itu dia. Jadi kalau dikaitkan tadi dengan bisnis ya, si konsumen itu dia requestnya seperti ini, kemudian si provider cloud computing itu harus mampu melayani dengan cepat. Jadi nggak ada yang namanya waiting. Jadi dia nggak terlalu lama menunggu, si konsumen nggak terlalu lama menunggu ya, dia hanya memberikan ya, tunggu ya sebentar ya Pak, atau sebentar ya Mbak, nanti kami tambah. Misalnya yang saya demokan kemarin itu, dia, saya buka dulu server di sini. Ini misalnya ini kan, ini saya hapus dulu, ini hasil backup ini. Nah ini misalnya ini misalnya kemarin kita praktek cloud computing, yaitu kita membuat data center kalau nggak salah ya, data center yang ini. Misalnya Anda yang menggunakan cloud ini ya, ini misalnya udah saya kasih lah ke Anda, misalnya sudah Anda gunakan misalnya yang ini. Saya lihat sini, saya klik aja, ini kan sudah, ini misalnya Proxmox ini adalah cloud ya, cloud computing server. Inilah cloud computing, inilah wadah hypervisor-nya. Ini adalah disinilah dikumpulkan beberapa cloud computing ataupun VVS yang sudah dibuat gitu ya. Jadi implementasi daripada rapid elasticity ini, dia harus ya, si Proxmox itu harus mampu nyekel gitu ya, bahasa kerennya nyekel, atau men-skala ataupun mengurangi ataupun menambah gitu. Dia klik aja ini, klik data center, kemudian hardware. Nah, di hardware ini bisa di-upgrade, memorinya mau tambah berapa, dia tinggal klik 2 kali di sini, kemudian kita ubah di sini gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, tergantung dia mau mengubah ya. Misalnya networknya mau dibuat jadi seperti apa gitu ya. BIOS oke lah, display mesin ya, biasanya prosesor harus besar lah katanya. Network ini sudah gigabit ya ini. Kalau misalnya masalah bandwidth itu bisa disesuaikan dengan ya cloud computing ataupun ESP yang menggunakan cloud computing server itu mereka menggunakan ESP apa gitu. Tapi biasanya pokoknya si cloud computing server itu harus ready gitulah ya, menyediakan apa-apa saja yang diperlukan oleh konsumen ke depannya. Jadi itu dia ya. Misalnya dari tadi BIOS ya, prosesor, saya kira misalnya sini option ya, CPU ya. Kalau di sini misalnya hardware, prosesornya coba dinaikkan jadi misalnya 4 core gitu. Nah, seperti ini. Jadi dia hanya misalnya ditambahkan di sini berapa core, misalnya ditambahkan 3 jadi 6. Nah, jadi langsung berubah di sini. Semua dilakukan dengan virtual. Kemudian misalnya RAM-nya ya diubah misalnya menjadi 10 GB gitu ya. Dia hanya menambahkan ya, kalikan aja misalnya 1024 atau 2040 gitu ya. Misalnya 2004. Tambahkan aja 2 berapa ya? 1024 ya. 1024 tambah 01 udah 10 GB. Nah, jadi itu ya. Saya cancel. Oke, kemudian selanjutnya hard disk misalnya ya. Hard disk misalnya mau upgrade berapa giga misalnya. Jadi ini bisa kita apakan lagi, nanti kita lakukan yang namanya penyekalaan ya. Jadi misalnya kita memasukkan hard disk lagi gitu ya. Ini di sini tertulis ini 200 giga untuk yang ini, yang disk ini di apa,
harddisk virtual manager yang disk 0 itu adalah 200 giga gitu ya. Kemudian bisa nanti kita upgrade lagi, misalnya kalau misalnya sudah kita coba kita klik sini, kemudian saya pindah sini, saya ganti misalnya, ini bisa juga dilakukan menggunakan SSD ya. Oke, no space write back. Pokoknya seperti itulah yang namanya rapid elasticity ya. Jadi kapan-kapan juga si pengguna itu dia bisa meminta ataupun merequest sesuai yang dibutuhkan mereka. Oke, selanjutnya kayaknya kita sudah Iya, sudah selesai ya rapid elasticity-nya ini. Oke, baik. Mungkin untuk demo, yaitu pertemuan yang keempat ini, saya rasa cukup. Kemudian saya tutup, nanti kita sambung nanti pertanyaan. Saya cancel dulu demo saya biar rekamannya selesai. Jadi nanti kita bertanya jawab ataupun diskusi di luar daripada rekaman. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.